Pada September 2023, ada dua agenda multilateral di Asia yang berlangsung dalam waktu hampir bersamaan. Pertama, KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Indonesia pada 5 hingga 7 September 2023 dan di India pada 8 hingga 9 September 2023 berlangsung KTT G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan melawat ke India pada 7 hingga 10 September untuk menghadiri KTT G20, kemudian menyambangi Vietnam pada 10 September 2023. Dari Hanoi, Biden akan terbang kembali ke Washington DC untuk peringatan peristiwa serangan 11 September 2001. Sementara untuk KTT ASEAN, Biden mengutus Wakil Presiden Kamala Harris untuk hadir di Jakarta pada 4 hingga 7 September. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, dalam pernyataan pada 22 Agustus 2023 menyebutkan bahwa Harris akan menghadiri KTT ASEAN dan KTT Asia Timur. Sejumlah pengamat mengendus ada motif di balik ketidakhadiran Biden ke KTT ASEAN. Susi Sudarman misalnya, peneliti tamu Johns Hopkins University AS ini berpandangan bahwa AS sudah menentukan prioritasnya dan ASEAN serta Indonesia tidak termasuk dalam prioritas itu. Sementara dosen pada Princeton University, Zach Cooper, menyebut keputusan Biden bertandang ke Hanoi beberapa hari setelah KTT ASEAN selesai jelas membingungkan. Keputusan itu akan memicu anggapan AS tidak menganggap serius Indonesia, negara terpenting di Asia Tenggara yang selama ini kerap disebut sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Peneliti pada RAND Corporation, Derek Grossman, menyebut keputusan Biden tersebut mematahkan argumen AS bahwa ASEAN penting di Indo-Pasifik. Keputusan tidak datang ke KTT ASEAN jelas-jelas meremehkan kawasan. Ironisnya, ketidakhadiran Biden dalam rangkaian KTT ke-43 ASEAN terjadi hanya beberapa pekan setelah AS kembali menyatakan dukungan pada sentralitas ASEAN. Pernyataan itu disampaikan dalam 2 dari 3 dokumen hasil pertemuan AS dengan 2 sekutunya di Asia, Jepang, dan Korea Selatan pada 18 Agustus 2023 di Camp David, Amerika Serikat. Sementara itu terkait Indonesia, Suzy menyebut ada pesan yang sudah ditangkap AS dari Indonesia. Jakarta memang selalu menyatakan netralitasnya di tengah persaingan Cina-AS. Namun sayangnya Indonesia menunjukkan kecenderungannya merapat ke Cina-Rusia. Biden sudah menunjukkan hasrat mengembalikan kepemimpinan AS di panggung global. Indonesia, apapun alasannya, menolak mendukung hasrat tersebut. Memang dalam berbagai pernyataan AS selalu menekankan sentralitas ASEAN. Namun kata-kata harus dibuktikan lewat tindakan. Faktanya, AS tidak benar-benar menunjukkan minatnya pada ASEAN.